Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu nazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid Nurul Hikmah yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Masjid Nurul Hikmah Tanjung Duren Selatan 3, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kudrah dan iradahnya, atau atas izin serta berkenannya, di pagi yang tidak cerah ini, di pagi yang gerimis ini, alhamdulillah Bapak Ibu dan kita semua digerakkan oleh Allah langkah kita menuju majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah menuju majelis ilmu ini merupakan langkah yang dapat memberikan ampunan dari dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Langkah yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih tahun yang lalu kali ya kita bertemu, tapi kecuali Jumat pernah saya sholat Jumat di sini pernah. Dan untuk majelis kurang lebih tahun yang lalu. Dan di mana-mana memang aktivitas pengajian dengan adanya himbauan SPB maupun himbauan dari majelis ulama, himbauan dari dewan dakwah dan macam-macam menghindari kerumunan. Alhamdulillah sekarang sesuai dengan ketentuan 50% boleh. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan pertemuan yang lebih baik pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jemaah sekalian, saya minta banyak pengurus yang dekat saudara rasanya. Rindu juga saya dengan Pak Najib, Pak Iqbal. Selama ini yang paling melalui WA, sekarang kelihatan wajahnya, alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, seluruh keluarga kita, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan kita pun berharap mudah-mudahan Allah angkat virus corona ini dari bumi Indonesia ini, dan dari bumi dunia ini, Pak, mudah-mudahan diangkat. Jemaah sekalian, sekedar saya mengajak, karena
ajakan prokes atau protokol kesehatan sudah banyak kan ya, baik dari RT, RW, lurah, camat sampai ke atas maupun dari berbagai macam instansi atau lembaga-lembaga lainnya selalu himbau. Tiap Jumat juga saya yakin himbau di sini ya, dan tingkatkan protokol kesehatan. Itu tugas-tugas kita yang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun sekuat apa menghimbau ya, sekuat apa menghimbau mulai dari 20 Maret ya, dulu 2020 Maret mulainya sampai saat ini, ternyata di Indonesia yang terkenanya semakin berkurang semakin bertambah. Mohon izin saya berdiri ya, saya lagi senang interaktif ya. Ternyata kalau kita evaluasi, salahnya di mana ya? Ajakannya sudah banyak, ya, sampai sudah se-Indonesia nih, ya kan? Kurang apa lagi? Nah, kalau begitu saya mengajak kepada jamaah sekalian, yuk kita tingkatkan, ya, protokol keimanan dan ketakwaan. Keimanan berarti keyakinan kepada Allah, ketakwaan berarti kepatuhan kepada Allah. Salah satunya adalah sedekah namanya, ya, salah satu kepatuhan. Karena mungkin selama ini kita patuh, tapi mungkin patuh yang baru bersifat standar. Atau dalam bahasa sedekah, mungkin sedekah tapi dalam keadaan lapang. Coba kalau bersedekah dalam keadaan sempit, nilainya lebih besar. Ya, nah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Seandainya penduduk satu kaum, satu kampung, ya, satu daerah, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh, maka aku akan bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi, kata Allah. Allah yang berjanji. Masalahnya kita tingkatkan protokol keyakinan, ya. Saya bukakan pintu berkah, kata Allah, dari langit maupun dari bumi. Lanjutan ayatnya, walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Lantaran iman yang diucapkannya itu bohong, maka aku timpakan bencana, musibah, lantaran kebohongan yang mereka lakukan. Ini ayat, ya. Nah, atas dasar itu, kalau kita renungkan, bisa jadi saat ini terlalu banyak mungkin yang ngaku beriman tapi belum bertakwa. Makanya Allah panggil bapak-bapak kalau hari Jumat ada selalu dipanggil oleh khatib dan itu rukun. Ayo tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu rukun, ajakan takwa. Kenapa diajak? Orang yang beriman diajak bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, dipanggil hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Orang yang sudah ngaku beriman, patuh dong, nurut dong kepada Allah. Berarti ada yang tidak nurut, ya. Berarti dia sudah ngaku beriman tapi belum nurut. Hak kotokoti dengan sebenar-benar nurut. Berarti ada yang sudah beriman, sudah nurut, cuma belum benar-benar, belum sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu dikasih batasan target. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak patuh kepada Allah. Itu yang disebut su'ul khotimah,
kita berharap semua kita mudah-mudahan husnul khatimah, baik di akhir, ya, gitu. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, banyak yang lupa akan dosa dan kesalahan masa lalu. Banyak yang lupa atas dosa dan kesalahan masa lalu. Itu yang namanya tanda-tanda orang cilaka. Nisyan zunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Tanda-tanda orang celaka itu pertama, yang lupa akan dosa dan kesalahan masa lalu, padahal dosa tersebut disimpan dan tercatat di sisi Allah. Kemudian wazikrul hasanah. Jadi yang dia ingat justru kebaikan, kembali. Ya. Harusnya yang dia ingat itu kesalahan, tapi malah yang diingat adalah, oh itu mah kalau bukan bapaknya si anak-anak yang nolong itu mah, oh itu mah karena si saya yang bantu, oh itu mah ria jadinya. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kita coba temanya ini request dari Pak Ustaz Najib nih. The power of sedekah, wow, ini luar biasa ya. Nah, saya masih lama, masih tetap ya. Jemaah sekalian, hari Selasa kurang lebih seminggu yang lalu, adik saya, kakak beradik, adik saya suami istri datang dari Jakarta, dari Padang ke Jakarta. Anaknya itu ngontrak di Kayu Manis 3. Anaknya itu yang laki-lakinya itu ponakan saya itu, ya, punya istri dokter. Bapaknya kesini sama ibunya itu ingin melihat tempat kontrakan anaknya, sekaligus mau berobat tenggorokan, ada semacam getah bening sih, gitu kan. Kan sebelum kesini sudah di swab negatif. Jam 9 malam sampai di sini. Hari Rabu pagi saya diinfo oleh ponakan saya, oh ya, alhamdulillah papa tadi malam sudah sampai sama mama. Oh iya, alhamdulillah. Tadi pagi katanya sudah melepas Yahya pergi kerja. Tapi oh ya, bapak udah duluan gitu. Kaget saya, maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia pagi-pagi sedang mengirim, terus sedang melihat anaknya pamit kerja, dia pamit. Anaknya sampai di tempat kerja, ternyata dia merasa nggak enak naik tempat tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kebetulan dia mantan dekan UNAN, ya, dan masih mantan dekan Universitas Muhammadiyah. Tapi itu takdir, nggak ada yang tahu. Ya, kesini itu malam nyampe, pagi meninggal, lalu mau saya kami kirim lagi ke sana mayatnya. Saya nggak nakut-nakutin bu, karena yang hadir di atas 40 tahun di atas. Iya kan? Ikan di atas ada 40 tahun. Ya, ada yang di bawah nggak ada kayak ini. Saya nggak nakut-nakutin. Karena apapun ceritanya, mau tidak mau kita ke sana, ya, kita ke sana. Dan jadwalnya itu sudah ditentukan. Saya kasih tip ibu-ibu, bapak-bapak untuk meningkatkan protokol keyakinan. Quran surat 57, ya, ayat 22, namanya surat besi, surat Al-Hadid. Bunyinya gini, ma asoba. Surat 57 ayat 22. Ibu buka di rumah ya. Ma asoba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allah yasir. Mohon maaf ribet ya.
Aku yakin ada sesi kajian untuk ilmu. Iya, sampai mana tadi? Sampai ribet. Sampai ribet. Ustaz, kalau ininya Ya, ini nasa. mic-nya mau ditukar aja, diputar aja. Nah, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, gitu. Nah, baik, makasih. Surat berapa tadi, Bu? Surat besi itu surat 57 ayat 22. Al-Hadid itu besi. Surat 5 yang ke-57. Sebab kalau saya katakan, Bu, surat Al-Hadid ayat 22, ibu, bapak pasti susah nyarinya. Betul nggak? Tapi kalau saya katakan surat 57, nah ibu ketika itu 57 ayat 22 ketemu ya. Ya. Nah, bunyinya tidak akan terjadi satu musibah ma'asoba min musibatin fil ard, tidak akan terjadi satu musibah di muka bumi ini wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian masing-masing, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tercatat sebelumnya dalam kitab Lauhil Mahfuz, sudah ditulis. Hanya kita nggak dikasih tahu. Coba kalian kasih tahu. Dan Arfijon usiamu tinggal 1 bulan. Kira-kira mau masih berani macam-macam nggak? Nggak bakal. Nah iya, sholat dulu. Ada yang ngajak ke nggak maunya ke masjid gitu. Ya kan? Ada yang ngajak kondangan nggak maunya ke masjid nurul hikmah. Kenapa? Daya tarik malaikat pasti akan lebih kencang ketimbang daya tarik iblis. Ini kesebelasan malaikat dan kesebelasan iblis ini dua kesebelasan yang selalu berperang menghadapi manusia, mencari mangsa, mencari teman mana yang menang. Kira-kira bisikan malaikat dengan bisikan iblis menang mana saat ini kalau tadi? Jujur aja, Bu. Iya. Iya. Cara lihatnya ini aja. Kalau bangsa kalau luas ya. Kalau kecamatan kebanyakan keluarga aja deh. Satu keluarga ya. Anggapnya anaknya 5, bapaknya 1, ibunya 1, dia 7 ya. Lakinya anaknya ada 3, 4 sama bapaknya. Yang sholat subuh di masjid berapa orang? Contohnya, ya, iya kan laki-laki sangat diajarkan tuh. Silakan cek subuh di sini berapa baris? Silakan cek di mana. Padahal adem begini kan. Masjid dulu mana ada sih? Ya, lampunya tidak lampu petromak ya. Atau lampu dinding, tahu gak? Ini AC, ya, nyaman begini. Kurang apa lagi coba? Himbauan kurang apa lagi? Tapi kalau Allah tetapkan, tidak akan terjadi satu musibah. Berarti Allah sudah tetapkan. Tempat saya camat kalau terjadi. Kurang apa dia mau himbau? Menghimbau protokol kesehatan. Meninggal. Mungkin lebih taat dia, lebih patuh dia, betul ya? Tapi kalau tetapkan takdirkan karena ia takdir. Cuma tetap kita patuhi protokol kesehatan sebagai turut membantu program pemerintah dalam ya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena lawannya ini nggak kelihatan. Kalau kelihatan sih, ada macet di luar banyak nih. Sebelah kanan, terus ibu mau keluar, ya gak mungkin keluarnya ke kanan kan? Kita cari jalan lain. Kalau kelihatan, ini gak kelihatan, tapi dia ada. Sehingga saya sarankan daripada meningkatkan ketakutan, ya lebih baik meningkatkan keyakinan kepada Allah. Kenapa? Kalau meningkatkan ketakutan akan
bisa menurunkan imunitas tubuh. Silahkan Anda orang kesehatan, ya, menurunkan antibodinya. Tapi kalau dia happy, kalau dia dikatakan kepada Allah, insya Allah menaikkan antibodinya. Ya, nah baik jemaah sekalian. Ini ada ayat dari surat 2 ayat 254. Ya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian, tidak semua ya, di Allah nggak minta semua. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, ini Al-Quran. Oke, Allah minta setiap perintah sholat rata-rata teriringi serangkai dengan zakat. Ya, perbedaannya di mana? Berarti kita disuruh zakat nih, suruh infak, suruh sedekah. Ya, zakat, infak, sedekah itu maksud mengeluarkan sebagian harta. Perbedaannya di mana? Nih. Ya. Perbedaannya. Udah saya tulis dari tadi, Bu. Saya orang pertama masuk masjid. Saya mantan orang astra. Disiplin saya. Ya. Di sini letaknya, Bu. Kenapa kok dari bulan Maret yang tahun lalu sampai sekarang himbauan sudah begitu komplit, toh masih juga semakin banyak, semakin naik. Kenapa? Kalau boleh saya sampaikan pendapat pribadi, orang kita ini kurang disiplin. Makanya saya sering katakan orang luar menilai kita itu, orang Indonesia itu hebat. Kenapa? Orang Indonesia itu sopan, ramah, kalau lewat utang, ulun-ulun. Oh gitu ya? Saya bangga orang Indonesia. Tapi sayang, katanya, loh, maksudnya kirain udah selesai. Rupanya pendapat dia itu masih koma. Maksud lu bagaimana? Orang Indonesia itu menurut saya punya beberapa kelemahan. Apa kelemahan orang Indonesia menurut Anda? Pertama, kurang menghargai nilai waktu. Saya mau marah sama dia, kayaknya dia benar. Padahal konsepnya di kita, wal asri, wal duha, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi kalau main-main 24 jam. Bapak Ibu kalau sholat, mohon maaf, sholat anggap sholat sendiri ya, kira-kira berapa menit Bu? Anggap sholat zuhur deh, kira-kira berapa menit? 5 menit ya? 10, oke deh 10 menit 10 menit sholatnya. Coba itu kalau sholat sendiri 5 kali sholat berarti 50 menit ya, nggak nyampe 1 jam ya. Coba 50, kita dikasih waktu 24 jam. Inilah yang disebut Nabi orang tanda-tanda orang yang celaka ya. Kalau Nabi sholat sendirian lama, 1 rakaat Qultulim amin itu kadang lebih 1 juz Bu. Sanggup? Ntar subuh praktek sini coba 1 juz, jangan 1 juz, setengah juz aja besoknya bubar ya. Nabi 1 juz lebih, 1 rakaat. Makanya dikatakan kata Aisyah, saya ngantuk, saya tidur duluan. Terus tengah malam saya bangun, Nabi lagi sholat,
saking lagi aja. Terus udah puasa tidur bangun masih sholat. Ya Allah, saat maklum namanya istri kesayangannya Aisyah, wajar dong kalau bahasa kitanya ini bang gitu ya. Kenapa sih abang sholat itu kayak gitu amat? Bukankah abang ini sudah diampuni dosanya oleh Allah dan dijamin masuk surga? Ya Rasul, kenapa engkau sholatnya seperti itu banget? Padahal dosanya sudah diampuni ya dan dijamin masuk surga. Kita dijamin ya? Dia sholatnya tiap malam ngadu kepada Allah, tiap malam ya, minta ampun, minimal istighfar dia 70 kali sehari semalam. Sehari semalam 70 kali. Salahnya enggak cuma luar biasa. Kita salahnya banyak ya, tapi minta ampunnya enggak imbang. Jangan hanya pada saat kepepet ya, anak mau kuliah atau mau ngelamar belum terima, ibu gelisah kan ya, berdoa kepada Allah agar diterima. Continue ya. Jadi perbedaan di sini jemaah sekalian, zakat, infak dan sedekah ya. Nih, zakat, infak, sedekah. Dari di mana perbedaannya? Dari sisi hukum ya, zakat itu hukumnya wajib, sementara infak hukumnya juga wajib. Sedekah sunnah, nggak wajib ya, mengeluarkan juga cuma nggak wajib, nggak harus gitu loh ya. Kemudian dari segi jumlah, kalau zakat ditetapkan berapa? 2,5%. Kalau infak enggak, bebas. Contoh, Pak Najib ngasih pengumuman, kita mau renovasi masjid misalnya. Nah, kurang lebih anggaran biayanya 50 juta biayanya. Lalu ibu nyumbang, berebut, nah 5 juta terus kumpul. Nah, itu namanya infak. Kan jumlahnya terserah ibu, nggak ditetapkan jumlahnya ya. Jadi terserah, tidak ditetapkan. Mau 2 juta monggo, mau 500 monggo ya, mau kurang 500 maunya 50 juta ya silakan ya. Nah, saya baru aja kemarin hari Senin yang lalu, mic di masjid saya itu sound sistemnya, toanya itu yang ini awalnya rusak. Dan datangnya beberapa ada orang yang berusaha mencoba memeriksa, lihat ke atas, lihat ampli, ternyata nggak ketemu rumusnya. Akhirnya serahkan aja ke ketua, kebetulan ketuanya saya. Yang udah saya hubungin teknisi, teman, tolong dong dicek dari jam 10 malam sampai setengah 12 malam bu. Dia berdua, satu di ampli, yang satu naik ke menara. Saya takutnya apa? Takutnya orang itu jatuh, sebab dia tidak menggunakan safety, hanya modalnya nekat ya. Saya takut, khawatir, tolong ikat badanmu pakai tali. Saya bilang, jadi ikat badannya pakai tali, jadi soalnya ini gak ada asuransinya, saya bilang. Iya, saya jujur aja, dia berani saking buat masjidnya, karena buat masjid dia saking semangatnya. Akhirnya keputusan beli toa, ampli gak apa-apa, toanya ada 3 di atas, rusak semua Pak. Kan dia karena di paralel katanya, oh ya. Jadi Bapak cukup beli 2 aja. Nanti yang 3 ini saya benarin, saya insya Allah bisa. Oh baik, saya beli ke Kenari kemarin. Kamis. Terus totalnya hanya habis 2.150.000, itu termasuk jasa. Baru saja dipasang, jamaah datang ke saya.
Ustaz, ya totalnya berapa Ustaz? Dengan jasa 2.150.000. Pak, ya, Ustaz, biar saya menanggung ya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi nggak pakai uang bekas, ya Pak. Nggak dipakai orang buat majelis penyampaian ilmu begini, dapat pahala nggak dia? Mengalir terus. Fastabiqul khairat. Ya, ibu yang pernah ke Mekah lihat ya, pernah nggak lihat lampu ada yang mati? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sana nggak nunggu mati dulu baru diganti, enggak. Ya itu kalau kita nggak nunggu mati dulu baru itu lapor lama dulu baru dibeli dulu kita kelamaan. Orang sana itu belum berusaha ada batasan waktunya, limit pemakaiannya ada, rusak nggak rusak, terang semua. Dia di toko buah, ukurannya 3x4 meter, lampunya menurut kita sih, kalau kita paling 3 aja cukup. Di sana mungkin 100 bohlam ada kali. Boros amat ya, karena di sana gratis. Gitu loh. Orang berebut ngeluarin sedekah. Kalau di sini berebut enggak, ini kapan ya. Di sana susah nyari orang yang mau nerima. Kalau di sana, di sini susah nyari orang yang mau. Nah, saya ngomong bukan saya loh Mas. Ya. Coba, nggak percaya silakan aja. Kan sering saya bilang, kita mau ke Masjidil Haram, kita gantiin orang ngasih makanan, kurma, roti Arab yang gede, sama minuman. Dia berebut nyari orang yang mau nerima, ya kan? Alhamdulillah sekarang di Indonesia ini, terutama di Jakarta, saya kalau ceramah di Jumat itu banyak masjid-masjid sekarang yang disumbang oleh ibu-ibu atau apa, nasi kotak, nah terus cuma pakai telur doang, lumayan Bu. Padahal jumlah jamaah mungkin sekitar 600 orang, dia cuma bisa nyumbangnya 50 atau 100, biarin. Nanti dia yang membagi sesuai, ya yang bapak-bapak yang udah gemuk-gemuk ya janganlah gitu. Iya, tinggal serahkan aja panitia, ya. Kan banyak Bu karyawan, kalau Jumat itu banyak karyawan. Saya kasih tahu ke pengusaha, ingat Jakarta ini jemaahnya heterogen. Beda kalau di kampung, lama juga nggak apa-apa, tambahan-tambahan bacaan bumbu. Tapi ini Jakarta ini banyak karyawan. Waktu istirahat mereka itu hanya sebentar, 1 jam termasuk, dan mereka yang datang kadang belum makan siang. Jadi jangan lama-lama, yang praktis gitu. Yang penting masuk syaratnya, ya. Nah, sampai mana tadi Bu? Sedekah ya. Ya. Ini lanjut ini. Tadi dari segi hukum wajib, sunnah, ya. Di segi jumlah ditetapkan jumlahnya, yakni 2,5%. Kalau ini infak enggak, bebas, terserah ibu. Tapi ngasih ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba, jangan ragu, fihi, tentang isinya, tentang isi Al-Quran. Hudal lil muttaqin, yakni petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Contoh sekarang ini, corona gaib apa enggak? Enggak kelihatan kan? Nah, banyak Allah gaib, hari kiamat gaib, ya. Segala yang tidak terjangkau dengan indera gaib, tapi ada, ya. Kemudian
wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Jadi takwa tadi satu, yakin kepada yang gaib, kedua menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum, pintar-pintar banget, hafal ayatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian, wa mimma sebagian dari rezeki yang kami berikan itu dikeluarkan. Sama ayat ini, ya. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu diminta belanjakan di dalam Allah. Sebagian. Ini dia nih pengamalan ini, ya. Kemudian untuk yang sedekah, apalagi sedekah tidak ditetapkan hukumnya pun sunnah. Nah, dari segi waktu sekarang, segi waktu. Kalau zakat waktunya ditetapkan. Kapan? Sampai batas nisab namanya, batas kepemilikan. Misalnya ibu punya kambing 39, belum kena, toto ada yang lagi hamil, ya, berarti bakal melahirkan kan? Toto begitu bulan depan melahirkan 3 lagi, jadi berapa tuh? 42. Ibu kena 1, ya. Tapi jangan diakalin. Begitu mau ambil, potong 2, jangan. Ya, itu ngakal namanya itu, ya. Nah, jadi begitu, emasnya begitu, 96 gram kena, gitu. Ya, nah dari segi waktu ditetapkan jumlahnya sampai pada suatu kepemilikan. Jadi kalau ini kapan saja, pas ada renovasi ikut terlibat karpet. Saya ada ibu-ibu, Ustaz, iya, kalau nanti ada rencana bukan di karpet, info ya ke saya mau ikut. Baik. Pas waktu ini saya telepon, oh baik, langsung saya diajak ke Rumpung, apa sih namanya itu dekat Tanah Abang juga banyak dia langsung dia yang beli. Nah, yang makasih kemana? Saya kirim, silakan aja, ada jamaah. Ustaz, ya boleh nggak ini saya kirim ke kampung? Boleh. Ini kan dulu juga ada yang orang yang ngasih kan, kirim lagi, kan dipakai lagi, ya Pak, ngalir terus pahalanya. Nah, ini ditetapkan batasan waktunya. Kalau infak tidak, ya kapan saja. Pas lagi. Begitu dapat rezeki mendadak, misalnya dapat 100 juta, 100 juta kena berapa juta? Kalau dari zakatnya kan 2,5%, tapi 2,5 juta, ya. Berarti bebas, lolos nih udah. Kemudian ini baru yang harus, ya, baru yang wajib, berarti baru yang standar kita lakukan. Oh, ini juga wajib. Kalau nggak ada yang memperhatikan masjid musola, siapa yang mau ngasih, Pak? Ya, saya Jumat kemarin, bukan Jumat, Sabtu malam, Ahad subuh, saya ngisi di Baitur Rahmat, di Salemba Tengah itu imam masjidnya saja gajinya 4,5 juta. Coba. Terus dikasih tempat dia di situ. Saya belum lama sih, baru 32 tahun saya megang masjid sekarang. Enggak digaji saya. Tapi saya yakin Allah. Saya ingin jadi karyawan Allah. Ya, gitu loh. Sekarang di YouTube coba lihat, dicari seorang imam, dikirim ke Jepang, ya, banyak tuh, betul ya? Berapa gajinya coba? 20 juta lebih. Coba, di Mekah itu, haji bikin senang kok. Ya. Kemudian dari infaknya ini nggak jumlahnya terserah,
setelah ibu jumlahnya, waktunya kapan saja. Kemudian yang ketiga, sedekah. Oh, apalagi sedekah? Sudah hukumnya sunnah, jumlahnya juga tak ditetapkan, waktunya pun terserah. Ada kotak amal lewat. Ada orang yang menghindar dari kotak amal, ada. Ya. Di tempat saya itu kotak amalnya itu ada yang suka, ada yang pernah minjam tapi nggak ngomong. Kotak amalnya ada pas Jumatan Pak, Jumatan terus sampai belakang, atau pas satu rakaat dia turun dimasukin ke ransel. Astagfirullahaladzim, kejadian ya. Nah, baik Bu, sekarang kan kerja di rumah ya, karena ini mungkin jangan alasan kerja lagi, kan gak kerja kan ya? Yang kerja jauh kerja di rumah siapa ya, WFH ya. Nah, apalagi ngaji sampai sore ya. Hah? No, saya nggak sanggup ya. Ya, baik. Nah ini sekarang saya indikan lagi. Ini ada surat 14 surat Ibrahim ayat 31. Katakanlah kepada hamba-hamba yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bebas. Ya, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Ya, surat 14 surat Ibrahim. Oke, saya lanjut. Nah, ini solusi. Ya. Karena problem kita banyak, ya. Problem kita banyak. Musibah kok gak berhenti sih. Mamuju, Sulawesi Barat, runtuh satu rumah sakit kan kemarin, ya, gempa bumi. Kemudian ke Kalimantan banjir, ya, Puting Beliung. Kemudian di Manado, nggak berhenti. Sriwijaya, ya begitu terus, ya, nggak berhenti. Nah, yuk kita lihat melalui pendekatan agama. Apa perintah Allah dalam Al-Quran surat 3 ayat 133, dia minyak. Ya, 133 yang atas dulu ya. Wasari ila maghfirah, segeralah kalian mencari ampunan Allah. Nabi 70 kali minta ampun sehari semalam. Segeralah engkau mencari ampunan Allah, segeralah engkau mencari kasih sayang Allah, segeralah engkau mencari rahmatnya Allah. Wa jannatin harwa samawati wal ardh, dan surga kenikmatan yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa tadi takwa? Yang nurut, bahasa gampangnya nurut. Kalau bahasa agamanya melaksanakan segala perintah, jauhilah larangan. Saya bahasa gampangnya nurut. Ada larangan jangan, perintah lakukan. Sekarang kita jujur saja, masih banyak nggak perintah Allah yang belum kita lakukan? Ada nggak larangan Allah yang kita langgar? Karena menurut ayat tadi yang dibuka di mata tadi, seandainya penduduk ini beriman bertakwa, pasti akan memberikan itu berkah dari langit dan dari bumi, kata Allah. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang nurut kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aku akan berikan solusi, aku akan berikan jalan keluar dari problem-problem yang datang kepadanya. Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan rezeki dari sumber-sumber yang tak terduga-duga. Allah, ini Allah. Nah, kalau begitu yang perlu ditingkatkan
protokol keyakinan. Karena ini ayat, ya. Nah, dilanjut. Ini masih nyambung ya dengan ayat ini. Di mana yang bertakwa di sini langsung diterjemahkan di sini, langsung ditafsirkan di sini. Itu namanya ayat bil ayat, ya. Nah, ini dia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya baik di kala lapang. Nih, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya. Nih, orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sedekah. Ibu kami dapat, bapak kebetulan dapat uang kaget lah gitu ya. Nah itu sedekah, wajar nggak? Wajar, ya. Tapi pada saat sempit ibu sedekah, mana yang lebih besar nilainya? Yang sempit. Karena saya sering berbandingkan ya, kalau bapak-bapak ya, yang 60 tahun ke atas lah ya, jam 3 sholat tahajud sih, lihat ada baru pulang kerja yang malam ada yang lagi sholat, lihat batuk-batuk, oh udah tua ya. Ibu ketawa, ini misal ya, ini misal contoh ya. Wajar gak Bu? Wajar gak? Perlu kagum gak? Nggak perlu kagum. Kenapa? Udah kakek. Hal yang pantas dilakukan oleh seorang kakek dalam usia seperti itu. Mau nyari apa lagi? Mau sanggup hidup berapa tahun lagi? Seharusnya. Ya? Mau ngapain lagi? Makan enak aja udah gak bisa. Kecuali ongol-ongol. Baru lancar. Ya, iya, ini kita jujur. Makan enak itu paling boleh sampai usia 40 lah. Kalau udah gini, makan kesantan, makan ini, makan bayam asam murah. Makan santan masuk ke dalam badan, katanya kolesterol. Ya kan? Jadi antuin berbagai macam penyakit. Ya. Sekarang saya balik. Ibu pulang dari mana rame-rame bapak-bapak, terus pas kesini lihat anak muda gondrong lagi sholat tahajud, kagum nggak? Manusia aja kagum, apalagi malaikat. Aku malu kata Allah dalam hadis suci, malu kalau nggak mengabulkan permintaannya. Makanya ya ayyuhal muzammil qumil, hai orang berselimut, bangunlah. Maksudnya tahajud, bukan cuma pergi ke WC 2 menit selesai pipis keluar. Qumil, maksudnya tahajud. Waratil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Kalau itu dilakukan, inna sanulqi alaika qawlan sakina. Aku akan berikan kepada kalian perkataan-perkataan yang berbobot, katanya. Perkataan orang tua kita dulu sekolahnya nggak tinggi, tapi perkataannya berbobot. Takut loh orang kita. Mau ibu kita pun takut, nggak usah dia marah, mau cuma lihat aja laut kita takut. Sekarang enggak, udah mau diapain dia alisnya kayak apa tetap aja, nggak takut ya. Iya itu di Kelapa Gading Pak, sini. Ya, baik. Nih, yang kedua, yang tadi kita berinfak mau di kala lapang, di kala sempit. Sekarang ini banyak, hampir semua orang sekarang tuh secara finansial, pendapatan, ya, output jauh lebih besar dari input, betul nggak? Yang keluar melebihi dari yang masuk sekarang ini. Kebutuhan lebih banyak daripada yang uang yang masuk. Gaji karyawan sekarang dipotong. Ada yang 75% ya, ada yang 50%, tergantung. Betul nggak? Real, ini realita. Mau nggak mau, kenapa? Sempit semua.
semakin sempit, semakin ini. Nah, mau nggak mau siapa yang sanggup bersedekah, nilainya luar biasa. Fastabiqul khairat. Masalahnya sekarang tingkatkan protokol kesehatan, keyakinan dulu. Di samping kalau kesehatan sudah banyak yang mengimbau protokol kesehatan. Saya mengimbau tadi tetap perhatikan protokol kesehatan. Saya mengimbau tingkatkan protokol keyakinan terhadap ayat Allah, terhadap Allah. Ya. Nah, kemudian nih wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Apalagi sekarang saling tuding, saling ini, saling cerca, saling ya, mudah sekali kena gesekan. Ya, kendalikan. Yang memberikan kita fasilitas marah itu Allah. Tapi soal pengaturan penggunaannya bebas. Kita yang harus mengatur kapan kita harus marah, di tempat mana kita harus marah, dengan cara bagaimana kita harus marah. Apakah dengan itu memang menyelesaikan? Kalau tidak, untuk apa? Ya, untuk apa? Baik. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga adalah ini, wal afina 'anil nas. Bu, jujur saat ini ya umat sekarang dibanding umat dulu, orang tua dulu dengan sekarang, mana yang lebih gencar semangatnya, kemudian pengaruhnya mengajak kita untuk silaturahmi ketimbang kita? Orang tua dulu kuat. Nah, hari Minggu besok kita ke rumah kakek ya, cuma terus nggak ada mulai nolak ini. Itu dulu. Takut. Coba anak sekarang aja. Nah, besok kayak saat ini kita kayak ini ya, rumah kayak tante, dia punya acara sendiri. Ya kan? Penuh ya. Sehingga kadang dia nggak tahu, sepupunya aja nggak tahu. Ya, ketemu di jalan tanya aja ponakan. Kenapa? Silaturahmi kurang. Oleh karena itu, ya, wal afina 'anil nas, sebagai makhluk sosial kita mau tidak mau berinteraksi. Ya, pernah nggak seorang ibu salah sama anaknya? Pernah nggak ibu salah sama anak? Pernah? Bapak pernah nggak salah sama ibu? Usah nanya ke ibu aja, bapak pernah salah nggak? Pernah sampai bapak mantu dia kayak apa? Kayaknya gedek banget gitu ya. Demikian sebaliknya, bapak pernah salah sama ibu, ibu juga pernah salah sama bapak, bapak pernah salah sama anak, anak juga pernah salah sama. Nggak ada yang nggak pernah salah. Yang terbaik adalah menyadari akan kekeliruan. Yang diingat adalah kesalahan. Makanya saya katakan, ingat dua perkara, lupakan dua perkara. Yang perlu diingat adalah pertama, kebaikan orang sama kita. Ingat. Kenapa harus diingat? Supaya timbul keinginan untuk mencontoh, karena itu bagus. Yang kedua yang harus diingat apa? Kesalahan kita pada orang. Ingat itu. Kenapa? Supaya menyesal, lalu minta maaf. Wal afina 'anil nas, supaya kita minta maaf, ya, ya, minta maaf atau memaafkan. Ya. Wal afina 'anil nas. Kemudian dua hal yang harus kita lupakan adalah pertama, kebaikan kita pada orang. Lupakan itu. Tidak usah disebut-sebut lagi, ya. Tidak usah disebut-sebut lagi. Kenapa dilupakan? Supaya nggak hilang nilainya. Quran surat 2 ayat 264. Ya. Hai orang beriman, janganlah engkau rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut, apalagi nyakitin lah yang nerima. Ngasih tapi nyakitin gitu. Ya, ngasih cuma nyakitin.
Tapi ada juga, memang begitulah dalam keluarga, datang wajahnya wajah minta mulu gitu ya. Padahal Allah berikan rezeki yang satu dilebihkan atau dikurangin supaya timbul saling memerlukan. Coba kalau semua kaya, semua ya, kita semua punya uang 100 miliar semua, dulunya katanya 100 miliar. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, kacau gak kehidupan ini? Kacau. Kenapa? Nggak ada ojek online. Ngapain duit banyak? Ya, nggak ada Grab. Nggak ada kalau kempes ban, nggak ada tambal ban. Ayo, bingung nggak? Bingung. Jadi aku sengaja kata Allah, aku bedakan pendapatan di antara kalian, aku bedakan wajah di antara kalian, aku bedakan status sosialnya, dibedakan. Coba kalau wajahnya sama semua, bingung nggak bapak-bapaknya nanya, ujung budi gini. Dan kalau sama, bingung kan? Sengaja dibedain. Saya jangan pakai mukena aja ibu-ibu semua, terus ada istri saya di situ. Saya susah nyarinya. Mana ya? Kenapa pakai putih semua? Bayangkan di Padang Arafah, ya putih semua. Ya, wal afina anin nas. Takwa yang dimaksud dari ayat yang tadi di atasnya, pertama tadi mau menginfakkan sebagian rezekinya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Karena kita banyak yang sempit. Ya. Tangkap ayat ini, amalkan ayat ini. Ya. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarah, mampu menahan amarah, nahan emosi. Ya sekarang gampang sekali kena. Ya. Kemudian ketiga ini wal afina anin nas. Keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah gemar, suka pada orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan. Apa itu? Ya, sedekah yang bisa kebajikan. Kalau ini wajib. Kalau ibu memerlukan zakat, ya itu memang sudah seharusnya. Betul nggak? Nah, itulah ibu sholat itu standar. Ya. Tapi berlomba sekarang yang melakukan yang di luar standar, ya, yang bersifat anjuran, yang bersifat tidak wajib, berlomba lah, nilainya luar biasa. Itu bisa, ya. Nanti kita lihat manfaatnya. Nah, oke. Nah ini sekarang kita lihat ini, ya. Ini 261 dari surat 2. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum ya fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yakinlah dengan ayat ini. Perumpamaan orang yang menafkahkan yang dikeluarkan oleh Allah, ya. Jadi ini terbalik. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, ya, sebutir benih. Lalu setiap butir benih itu tumbuh 7 tangkai, ya. Setiap tangkai itu 100 biji. Bayangkan Bu, ya, saya lanjut nih. Saya berikan gambaran seperti ini. Satu benih, ya, satu benih tadi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ibarat dia menaburkan satu benih, dan satu benih ini tumbuh 7 tangkai. Nih, dari 7 tangkai ini tumbuh 100. Jadi berapa jadinya? 700 kali lipat menurut Quran. Menurut hadis, kalau orang memberikan 1000 aja, dia akan kelipatan 10. Bu, sekarang ibu punya 10.000. Ibu sedekahin 1000, tinggal berapa Bu? 9. Kalau hitungan matematika, ya, hitungan matematika tinggal 9. Tapi kalau menurut hitungan hadis jadi 19. Kenapa 19? Karena
Sisa uang di ibu itu tinggal berapa? 9 kan? Tambah 10 kali lipat dari yang 1.000 tadi. 19.000. Itu hadis. Kalau menurut hitungan Al-Quran, tuh sebegini. Satu butir itu 1.000 tadi menjadi 700 kali 700.000. Dilipat gandakan. Allah berhak. Mau beribu-ribu berjuta-juta kali ini pun Allah punya hak. Ya, Allah gak akan bantu. Coba, luar biasa kan? Nah, sampai 700 biji. Karena manfaatnya sekarang. Pertama, manfaat sedekah adalah mensucikan jiwa. Karena zakat itu mensucikan. Ya, zakat itu mensucikan. Tuh. Ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan juga kita sudah doakan, ya, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Nah, kedua, mendatangkan kebahagiaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih. Surat 2 ayat 254. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang bla 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 sama dengan yang tadi. Ya, rata-rata ayatnya sebagian, yang diminta cuma sebagian. Ya. Baik. Ketiga, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, orang yang sedekah itu ada 7 golongan, ya, yang mendapatkan naungan kelak di yaumil kiamat. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah akan mendapat perlindungan dari Allah. Ya. Nah, ini kalau mau pakai hadis ya silakan, daripada mau pakai ayat tidak monggo, ya. Nah, keempat, menjauhkan diri dari musibah. Oh, sedekah itu bisa menghindarkan seseorang dari musibah. Tadinya bisa jadi Allah mau berikan ujian buat dia, mau kesandung mau apa, ya, alhamdulillah ya jadi. Tanggal sekitar 3-2 minggu yang lalu lah, saya ngisi tausiah di Wisma Angkatan Laut Ciloto, nginep, ya, nginep. Terus pulangnya begitu saya masih tol, belum sampai desa, harus biasanya turun di Gudang Garam, ya, baru tol di Pisana, kemudian pas lama tuh ban saya pecah. Apa ya? Apa itu kan bunyi? Kata saya ada teman berdua, mungkin ada sesuatu yang keluar dari ban orang yang sebelah, atau batu atau apa. Kayaknya bukan deh katanya. Ya udah kita minggir aja. Alhamdulillah mobil saya nggak oleh bu, padahal pecah retak, kayak ketus gitu. Begitu saya naik, ya Allah, langsung pecah. Alhamdulillah saya nggak, yang ganti dia semua, tetap mau nggak lama mobil pada berhenti, teman-teman saya langsung berhenti, semua yang ngerjain. Saya kebetulan belum nggak ahli di bagian penggantian itu, tahu juga belum pernah soalnya. Ya, ada saja pertolongan. Ya. Nah, ya pecah, tapi saya tidak begitu. Habis itu, oh mungkin ini bannya sudah harus diganti, gitu loh. Ya, nggak ingat yang mulai tadi, ya. Jangan nunggu pecah dulu, gitu ya. Baik. Nih, perbuatan baik akan menghindarkan pelakunya dari pintu-pintu keburukan. Salah satunya sedekah. Sedekah bisa memadamkan kemarahan Sang Pencipta, ya, dan menyambung silaturahim. Hadis baik Tabrani. Ya, ya. Nah, kelima, pelita kehidupan, cahaya menerangi. Ya.
Orang yang sedekah itu, sedekah bisa memberikan cahaya pada wajah, tubuh, perilaku, usaha. Dia bisa itu ternyata luas ya. Gitu. Sedekah itu luar biasa sejuk. Ibu bisa nolong orang. Saya masih ingat Aagil dulu mau salat Jumat, terus lewat ke di jalan itu masih ada tukang-tukang jalan sedang gali-gali jalan itu yang pakai ya, apa itu. Nah, terus dia Jumat aja. Maaf Pak, duluan yang belum siap. Enggak, Pak Agi itu enggak bikin malu dia. Lewat aja kan. Nah, setelah ketemu lagi lah, kita Jumat beberapa minggu, dia udah siap sarung. Kan tadi malam tadi nggak siap, bapak pakai, ya kasih sarung. Masih mantap, apakah masih nggak mau? Kasih sarung. Nah, jadi itu dakwah. Tadinya cuma mengajak, tapi ini ngajak langsung ngasih. Senang nggak? Dan ini dakwah luar biasa. Mungkin dia malu kalau nggak melaksanakan. Ya, nah gitu. Cuma sarung tapi dipakai murni buat sholat, luar biasa itu. Ibu kalau ke Madinah coba yang masuk ke Nabawi, begitu masuk di pintu depan itu kan banyak yang jual Quran tuh, ya, banyak yang beli di luar taruh di dalam loh, ya. Coba di sini nggak usah minta, coba, ya. Besok ada banyak Quran aja di sini, dibaca orang ke Jumatan. Ibu setiap dibaca mengalir pahalanya. Ya. Baik. Keenam, penebus umat. Sedekah bisa membebaskan diri dari umat. Ya, ada kisah Nabi Yahya. Udah mau terhukum, mau ini, nggak jadi, dia jadi sedekah, diampuni. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita kerjakan, asal jangan musyrik, masuk kutukan Allah. Ya. Syaratnya taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Sahih tadi, ampunlah kepada Allah. Malam-malam ngadu kepada Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak, ya, 1 detik saja corona ini bisa hilang dari seluruh bumi di dunia ini, percaya nggak? Ya, kalau Allah berkehendak. Tapi kenapa dibiarkan sampai sekarang? Saya melihatnya dari sisi positif. Apa positifnya? Contoh, jawaban yang pertama meningkatkan keyakinan. Al-Ankabut asban nas ayyatru amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira kalau sudah menyatakan diri beriman lalu dibiarkan begitu saja? Allah, wa hum la yuftanun. Tidak bisa. Mereka belum diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Ujian seperti ini pun, seperti sekarang ini corona ini, sudah pernah kami berikan kepada orang-orang sebelum engkau, sebelum mereka, kata Allah dalam Al-Quran. Untuk apa? Fala ya'lamanna allazina shadaqu. Karena Allah ingin tahu siapa yang imannya benar, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan mana orang-orang yang imannya bohong. Allah ingin tahu. Karena kelihatan mana yang berpihak kepada kebenaran, mana yang berpihak bebas, hidup ini bebas. Ini ada kebenaran, ini kejahatan, silakan bebas berpihak kemana. Akibatnya juga cuma 2, ya. Akibatnya cuma 2, surga atau neraka. Bebas. Nah, penebus hukuman sekarang yang ke-7, ya, mendapatkan balasan. Nah, nih, Allah akan membalas dari 10 sampai 700 kali lipat yang tadi digambarkan tadi. 10 itu hadis, ya, hadis. Pernah saya berikan gambaran kepada ibu-ibu, Bu, kalau ada burung ada 3 di kawat listrik itu, lalu saya tembak, Bu, kena 1, tinggal berapa, Bu? 2. Bukan.
Apa iya satu temannya kena, yang dua masih diam di situ? Hah? Terbang nggak yang dua? Yang tinggal berapa? Yang tinggal, yang kena. Betul nggak? Yang tinggal itu yang satu, yang dua kabur. Nggak mungkin dia, teman gua kena, gua nungguin dah. Nggak mungkin lah dia, walaupun nggak sekolah dia kabur. Betul nggak? Nah, ini ilustrasi. Maksudnya apa? Uang yang ibu miliki sekarang itu, yang jadi milik kita nanti adalah apa yang sudah dibelanjakan di jalan Allah. Itulah yang milik kita. Ya, harta yang deposito itu bukan milik kita nanti. Kita meninggal langsung turun ke hak waris. Ya, kan milik dia lagi gitu. Pindah. Nah, harta yang kita makan itu akan jadi kotoran, kata Bu Yanka. Harta yang kita simpan akan jadi warisan, bahkan bisa jadi rebutan. Ya, nah oleh karena itu saya akan aktif dulu ya. Kita mau nggak mau tetap ada ke sana. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oke. Nih, dapat mendapatkan pahala yang tidak terputus. Nah, apabila mati anak Adam, contoh ya, pernah dengar nggak hadis ini? Iza, ya, nih, apabila mati anak Adam, iza mata. Jadi hadisnya itu apabila mati anak Adam, inqata'an wa amalan illa min salasi. Kecuali 3, nggak putus amalannya. Apa yang pertama? Sedekatin jariah. Pernah dengar nggak? Pernah? Nggak akan putus itu pahalanya, walaupun kita sudah meninggal. Kedua apa? Ilmu yang fa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Pada saat masa hidup dia ngajarin ilmu ke orang yang tadinya nggak sholat. Kemudian dia kasih sarung, diajarin sholat. Begitu dia meninggal, orang itu ngamalin, dapat. Ya. Semasa hidupnya, Nurul Hikmah butuh karpet, butuh sejadah, ya, atau AC atau apa, dibeliin. Pas dia meninggal, dipakai orang buat tempat ibadah sejuk, orang nyaman di dalam, ngalir pahalanya. Yang ketiga, awaladin salihah, ia daulah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah ini ketiga, terakhir 9 ini itu kalau orang ini namanya Q. Ya, nah sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, Pak. Jadi sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sekarang saya balik. Dalam Al-Quran surat 2 ayat 264, orang yang sedekah lalu dia menceritakan ke orang lain, ya, bercerita lagi, digambarkan oleh Allah seperti debu ada di batu yang sangat licin, kemudian turun hujan lebat. Kira-kira gimana? Nah, kayak gitu. Al-Quran surat 2 ayat 264, gambarnya kayak gitu. Habis dia tuh kalau diceritakan. Makanya udah diam aja. Bahkan ada yang ngasih, udah hamba Allah, jangan gini. Itu pertamanya hamba Allah, yang ngasih uang 10 juta hamba Allah. Pasti umumin, pengurus bilang, alhamdulillah tadi malam dapat sumbangan dari hamba Allah 10 juta. Dia itu di dalam, itu 10 juta hamba itu saya itu. Noel lagi ya. Ya, udah nggak usah. Allah tahu. Malaikat rokib, malaikat amin, Allah tahu. Sekarang kita ini nggak cuma ini, nggak cuma ini yang
kameranya malaikat rakib yang di dalam masjid. Kalau berbuat jahat, malaikat aktif. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang rusak. Ya. Kalau CCTV lingkungan atau apa, ya, itu masih bisa rusak. Ya. Tapi CCTV malaikat semua akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan, baik ucapan, perbuatan maupun sikap. Tidak akan lolos, semua akan diminta pertanggungjawabnya. Baik, itulah 9 manfaat dari sedekah. Ya, dengan tema tadi, the power of sedekah. Ya, kekuatan sedekah, apalagi di waktu sempit. Karena tadi nggak mau sampai sore, sekarang. Ya. Baik, ada yang mau nanya? Nggak ada. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari situasi sekarang orang tua mendidik itu kayaknya tidak seimbang lagi dengan mendidik amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil itu selalu mengalami amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Sehingga kita mau merasa takut gitu. Nah sekarang ini kelihatannya hilang gitu nahi munkar. Sehingga banyak perdebatan segala itu ya. Menerima paham-paham yang sebetulnya kita harus hindari. Nah ini menurut Pak Ustadz nih, untuk kita yang kelihatannya sekarang ini orang tua semua nih, ada yang muda ini, apa pendapatnya, gimana cara kita mengajari, apakah itu takut dengan urusan hak asasi manusia sehingga ditakut-takuti gitu? Iya. Itu aja maksudnya. Terima kasih Pak. Iya, menurut Pak siapa? Pak, saya Pak Mahendra Keri. Oh baik. Gini Pak, tadi di awal pernah saya sampaikan tanda-tanda orang yang celaka. Tadi yang pertama, lupa akan dosa masa lalu. Kemudian yang diingat atau selalu mengenang kebaikan. Tanda-tanda ketiga, nah, nyambung dengan yang pertanyaan Bapak. Ketiga, wa nazarahu man fawqahu fid dunya, yakni dalam urusan dunia dia prioritaskan. Jadi tapi dalam urusan agama dia menang ke bawah. Wa nazaruhu man dunahu fid din. Dalam urusan agama dianggap agak begitu penting. Di sini akibatnya kesalahannya seperti ini. Akibatnya jadi celaka yang datang. Kemudian kalau orang tua kita dulu dia nggak tinggi sekolahnya, nggak banyak fasilitas dalam belajarnya, mana ada dia begini dulu pakai infokus gini, ya nggak ada. Paling kita kuning itu juga gundul, itu pun yang kita kuning yang mondok, ya. Cuma orang dulu dia sadar dia tidak mondok tapi taat kepada dia, ikut, ya, nurut, ya. Nah orang tua kita walaupun dia nggak sekolah, dia itu sedikit yang dia tahu tapi ngamal, ya. Ayat yang tadi, ya Al-Imran nih 102, 103, 106. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, ini ayat yang berikutnya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
mungkar. Allah mengajak, ajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Kalau yang mengajak kebaikan banyak, tapi yang mencegah kemungkaran baru sedikit. Orang tua, nah sekarang ini mungkin ya, misi aja kita salah satunya. Kalau orang dulu kenapa? Dia mempunyai pengaruhnya tinggi, orang tua dulu. Kenapa? Ngamalin dari Rasul mungkin. Rasul bilang begini, apapun yang aku perintahkan kepada kalian, aku orang pertama sebagai pelakunya. Bahasa baliknya, apapun yang saya larang, saya orang yang paling dulu menjauh. Nyambung? Nyambung? Nah, artinya apa? Kalau orang tuanya mengajak, dia duluan. Dia nyontohin. Kalau ibu-ibu terhadap anaknya, nah mandi nah. Tapi ibu belum mandi, anaknya ngomong apa? Mamanya belum, ya kan? Kenapa? Gak nyontohin. Kalau orang tua kita dulu, dia sebagai role model. Kalau Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik, karena dia mencontohkan sehingga dia apapun yang diajar diikuti. Nah yang tadi orang sekarang itu banyaknya tinggi memang sekolahnya, ya lengkap memang fasilitasnya, tapi krisis di bawah. Silakan. Ini pendapat krisis di bawah, enggak lingkaran. Menurunnya lingkaran pengaruh, ya, menurunnya lingkaran pengaruh. Jadi kalau kita mau anak kita sholat, kita lakukan dulu sholat yang benar gitu. Iya kita, jadi gini Pak, kita nyuruh sholat, tapi kalau kita nggak sholat, kan anak agak susah ngajaknya Pak, betul kan? Kemudian kalau bapak-bapak mau sholat ke masjid, Pak ya, ini kenapa anak muda nggak ada? Karena mungkin, mohon maaf, dulu bapaknya kalau pergi ngaji nggak ngajak ketika anaknya 0 sampai 9 tahun. Pagi subuh aja, Pak. Kejadian depan masjid saya dulu ya, ada yang ngontrak selama 6 bulan Pak. Orang Chinese Islam tapi orang Pontianak. Karena rumahnya sedang direnovasi selama 6 bulan, dia ngontrak ada masjid. Apa yang terjadi? Setiap jam 4 itu belum subuh udah bangun semua Pak, bangun semua. Bapaknya ada kerjaannya, ada yang mobil, ada yang ngepel, ada yang bersihin, semua kerja. Begitu kedengaran bisa, oh berhenti semua. Sholat ya Pak. Ya Allah, orang kita yang gede udah lama. Mohon maaf. Udah lama jadi orang Islam. Iya. Saya malu kadang-kadang. Dia yang ngontrak 6 bulan, mualaf. Ini namanya Islam praktek implementasi. Makanya saya katakan, jika orang Jepang itu bersahadat, maka dia lebih alim dari kita, lebih Islami dari kita. Kenapa? Jujur, bersih, disiplin. Kita apa begitu muka sana ada kaos yang di dalamnya ada seleting nggak? Masih hilang nggak? Pernah dengar nggak ada yang hilang? Masih. Malu. Padahal di negara Muslim kok masih bisa? Ya Allah. Kenapa kok begitu? Di mana letaknya? Itu tadi keyakinan. Makanya saya ngajak Pak. Yuk. Tingkatkan protokol keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu Pak ya. Kalau mau ngajak, jadilah sebagai contoh juga. Saya pulang setiap, ini saya nggak ada rutin. Setiap saya selesai ngimamin di masjid, saya masuk pulang, saya ngaji sama istri saya. Kalau kita ngaji suami istri, ada anak kecil kita, kira-kira dia diajak gampang nggak? Gampang. Kenapa? Kita nyontohin. Dia ngaji susah. Mau dia kamu di kamar dia ngaji, ajak terus.
Kalau sudah nanti SMP, anak itu susah. 0 sampai 9 tahun. Tapi ngasih tahu, bapak-bapak semua udah terlanjur. Iya enggak? Ceramah begini kan buat yang baru menjalani kan itu ya. Nah, karena pertanyaan tadi ya, terpaksa ya. Mulai kita sudah terlanjur Pak. Sekarang mau nggak mau apa? Tobat karena kelalaian selama ini. Iya kan? Kita tobat. Kita tobat kepada Allah, minta maaf kepada sesama. Ya, dengan kita minta maaf, orang akan nunggu. Ya. Orang tua saya meninggal, mau sakaratul maut, matanya masih kebuka. Semua anak sudah pulang kecuali saya. Waktu itu saya datang, malamnya saya lihat masih buka. Pak, tolong maafkan semua kesalahan orang ya Pak. Terus matanya ini, keluar air mata. Berarti ucapan saya, ya saya yakin dia mendengar, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hanya isyarat, matanya berkedip. Saya sepegat, artinya mungkin manggut gitu. Nggak lama, innalillahi. Kalau tidak maafkan kesalahan orang, mudah-mudahan kita juga dimaafkan orang kan gitu. Ada lagi. Saya ngerti pandangan-pandangan kayak gini masih baik. Masih ada. Kalau di perusahaan itu kalau ngerti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Simpel pertanyaan. Kalau kita sedekah, kita niatkan khusus buat orang tua yang sudah meninggal, hukumnya bid'ah apa? Bentar, saya nggak pakai bagus, saya senang ayam Pak. Bapak pegang Quran enggak? Enggak. Oh enggak ada. Ada yang pegang Quran enggak? Kalau Mas Iqbal udah keluar ya? Mas Iqbal bisa minta tolong nggak? Nggak full layarnya, bisa supaya layarnya full gimana? Ya, catat aja dulu ya, buat tulisan kan? Catat yang pertama, Quran surat 17 ayat 7. Al-Isra atau surat Bani Israel. Kemudian ayat 15. Ya, kita. Nah, kalau buka di sini surat 17. Nah, biasanya dia full layarnya, jadi sempit gitu ya. Oh, mungkin dicampur dulu ya. Mungkin dicampur dia, nggak tahu. Biasanya dia full. Biasanya full. Nah, kan indeks tuh indeks 17, surat 17 ayat 7 dan ayat 15 itu dulu, nanti baru ayat lain. Kita buka dulu sini. Kalau ibu masuk rumah sakit selama atau apa? Ya, di situ dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ada sifat. Jika engkau berbuat baik adalah untuk dirimu sendiri. Ya. Silakan nanti jaminin, jangan yang bilang siapa yang bicara siapa, Ustaz Ardijan. Soal nanti boleh atau tidak, ini nggak bicara boleh atau tidak ya. Ya. Yang penting kalau manfaat tetap ada. Ya. Baru pertanyaan ini sekitar 3 hari yang lalu saya isi tausiah online, ada yang meninggal. Nah, ada pertanyaan persis seperti kayak gitu. Nah, ada yang dari Inggris segala waktu itu pesertanya, karena ada saudaranya mungkin dari Inggris. Ayat 17 ayat 7. Nah, sekarang cek tengahnya. Ya, tengahnya. Ya, ini dia. Bisa keluarkan ayatnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, ini dia. Ini ya. Ini kenapa bisa dibesar juga? Oh, nggak bisa ya? Ini kalau bisa dibesarin mungkin ibu-ibu bisa lihat. Ini ayatnya Bu ya.
in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya. Satu. Sekarang ayat 15. Ini yang ayat 7-nya ya. Tuh, sekarang saya ganti ayat 15. Ini dia ayat 15-nya. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nih. Ya. Tapi ada nggak dampaknya? Keciprakan seperti tadi. Kalau semasa hidup dia melakukan sesuatu, lalu orang lain mengamalkan ajarannya, dia akan tetap dapat. Ya, dia tetap dapat. Nih ayatnya Pak siapa tadi? Oke, silakan buat referensi aja ya. Jadi kalau selama ini mungkin ada pernah boleh, saya nggak larang, ada pun tetap silakan aja karena manfaat pasti ada. Ya, soal berapa komposisi pembagiannya diserahkan kepada Allah. Saya hanya memberikan referensi ayat. Oke, referensi ayatnya ini. Kayak sekarang kalau ada HP, ya aplikasilah Quran. Ya. Aplikasi Quran, gampang nyarinya. Ya, lihat, ini berdua nih. Ya, sekarang saya tambah lagi. Tambah lagi surat 53 ayat 38 ayat 39. Surat 53 ayat 38 39. Surat 53 itu surat An-Najm namanya. Ayat 38. Ini saya buka nih. Ya. Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sekarang saya tambah lagi. Ini yang 39-nya. Bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Orang bisa berusaha ketika masih hidup. Nyambung? Ya. Seseorang tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Berarti dia hanya bisa berusaha ketika masih hidup. Nah, tapi bukan putus yang ada amalan-amalan yang tetap yang masih bisa mengalir. Ya. Nah, sekarang ini contoh ayatnya. Lagi. Bu, surat Yasin surat keberapa Bu? Ada yang bilang 35, yang bilang 36. Ini beda Quran kali. Bukan. Surat Yasin itu kan sering baca ya. Ibu kan sih surat baca surat Yasin tuh. Surat 36. Surat Yasin ya, surat itu surat yang ke-36. Nah, ibu ayatnya yang ke-54. Ya, ayat yang ke-54 nih, saya buka lagi nih. nih, ayat 54. Ini Bu, ayatnya. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Telah berarti lampau kan?
semasa hidup, ya, kecuali tidak akan mendapat balasan kecuali dengan apa sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau sudah dead, ya plus, ya plus. Kecuali tadi amal-amal tertentu yang mesti nyambung terus, ya. Anak berdoa, alhamdulillah nyambung terus. Ya. Orang lain berdoa, Allah maafin muslimin wal muslimat, kamu diampuni, kurangi dosa paling tidak, ya. Ya. Oke, nyambung Pak. Mudah-mudahan tambah yakin. Karena tingkatkan protokol keyakinan kepada Allah. Ya. Sudah ada habis. Alhamdulillah Mas Iqbal sudah cukup untuk karena isyarat-isyarat sudah banyak masuk gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua apa yang saya sampaikan pada hari ini dari tadi sampai sekarang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan protokol keyakinan kita kepada Allah, meningkatkan keinginan kita untuk mencontoh Rasulullah, meningkatkan keinginan kita untuk baik sesama antar sesama, kemudian dengan 4 yang tadi tobat kepada Allah, ya, dengan tujuan menjadi orang yang takwa, mau menginfakkan sebagian harta baik di kala lapang maupun di kala sempit, ya, kemudian mau menahan amarah, yang ketiga mau memaafkan kesalahan orang, keempat gemar melakukan kebajikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Majid. Ustaz, terima kasih banyak. Ilmu hari ini sangat banyak sekali yang kita dapatkan. Semoga kita bisa terapkan dalam keseharian. Dan tadi Ustaz sudah katakan bahwa selain prokes juga ada prokei, protokol keyakinan.